Jadi, situasi corona ini membuat segala sesuatunya terbatas dan hanya sekedar apa adanya. Tapi ternyata itu adalah sebuah peluang kita untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa yang ada di dalam diri kita. Hey, Assalamualaikum. Aduh, kembali lagi bersama saya di Inspiro. Neng 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 neng. Harusnya kayak gitu ya, cuma nggak apa-apa lah ya. Karena fase-fase corona ini kita tidak bisa minta tolong kepada orang yang biasa kita mintai tolong. Jadi biasanya untuk soal editing kamera itu orang lain. Artinya kita ada tim yang memang biasa kita minta tolong dalam urusan project. Jadi kita memang biasanya garap-garap project multimedia, entah bikin video profile, company profile dan lain sebagainya yang kita jual ya. Nah, biasanya mereka-mereka yang garap dan sekaligus membantu kita untuk menggarap video-video kita. Makanya kalau video kita kok sekarang kok kayaknya lightingnya jelek, kemudian ininya kurang bagus, ya wajar lah. Karena sebelumnya kita tuh tidak pernah ngurusi yang namanya editing, kita tidak pernah ngurusi yang namanya kamera secara langsung. Kecuali kita tahu lah sekedar permukaannya saja, tapi tidak pernah ngurusin teknis itu. Karena memang nggak bisa. Tapi ternyata adanya corona ini memaksa kita untuk bisa, memaksa kita untuk piye caranya kudu bisa. Alhamdulillah ya, ternyata keterbatasan ini memang sangat bermanfaat buat kita sebenarnya. Ya bermanfaat untuk kita melakukan, bermanfaat untuk kemudian kita kreatif, jadi lebih inovatif mungkin ya. Menuntut lah bahasanya. Tetapi iya memang menuntut kita untuk bisa. Maka bersyukurlah kawan-kawan semuanya ketika kita kondisi sekarang di corona ini terbatas, kondisi kita serba tidak bisa melakukan banyak hal. Karena bisa jadi itu adalah ruang-ruang kita untuk menemukan potensi-potensi secara optimal yang ada di dalam diri kita. Nah, kawan-kawan semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan apa? Melanjutkan kita akan mereview buku lagi ya, mereview buku yang sudah sebelumnya kita review. Cuma kan kemarin kita mereview bab 1. Nah sekarang kita akan review bab 9. Loh, kok kita akan review bab 9? Iya, jadi beberapa reviewer buku itu biasanya mereview buku itu langsung satu buku, satu momen. Nah kalau kita kan enggak, kita mereviewnya per bab. Cuma memang tidak semua bab ya, tidak semua bab. Paling katakanlah ada 20 bab, maka paling kita hanya akan mereview 3. Loh kenapa? Satu, alasan kita mereview buku yang pertama, kita kan sudah membaca buku ya, kita review, kita bagikan, kita share di YouTube meskipun hanya 1 atau 2 orang. Tapi ketika 1-2 orang kalian ini mendengarkan lalu mempraktekkan apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah amal jariah. Tapi memang untuk menjadi sebuah amal jariah yang bernilai pahala, syaratnya memang niatnya itu harus karena Allah. Dan mudah-mudahan ya kawan-kawan semuanya, tolong doakan saya supaya niatnya lurus, dan tolong ingatkan saya ketika memang salah ya. Nah kemudian, jadi kita ingin berbagi dan ingin mendapatkan pahala, mudah-mudahan itu niatnya. Maksudnya karena Allah, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua, kita ingin menunjukkan sebuah penghargaan terhadap sebuah karya buku ditulis oleh seseorang dan ini buku bagus, maka kita baca, salah satu bentuk penghargaannya. Bukan sekedar membaca saja ya, tetapi kita baca lalu kita ajak orang lain untuk membaca. Nah ini bagian dari proses kita mengajak orang lain untuk membaca. Saya sampaikan kemarin bab ini bagus loh, bab 9 juga bagus. Kan teman-teman mungkin jadi penasaran ya, ada apa di bab 2, di bab 3 dan bab selanjutnya. Itulah kenapa kita tidak semuanya. Loh kalau nanti semuanya teman-teman jadi nggak penasaran untuk membaca. Nah maka kawan-kawan semuanya, untuk para leader, baik leader kampus, untuk para leader, baik leader kampus, baik leader organisasi sekolah maupun organisasi perusahaan, bisnis dan sebagainya, sangat cocok untuk membaca. Sebenarnya bukan cuma leader sih, semua orang, karena semua orang kan harus jadi leader. Itu penting banget untuk membaca buku ini, karena bagus banget. Nah, makanya kawan-kawan semuanya, ayo kita baca. Nah sekarang kita review ya di bab 9 ya. Nah bab 9 ini temanya apa? Temanya adalah seperti yang tadi kita jelaskan. Apa?
manfaatkan keterbatasan. Jadi situasi corona ini membuat segala sesuatunya terbatas dan hanya sekedar apa adanya. Tapi ternyata itu adalah sebuah peluang kita untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa yang ada di dalam diri kita. Kita jadi lebih kreatif, kita jadi lebih inovatif, kita jadi mau mengeluarkan potensi-potensi yang sebelumnya tidak pernah terkeluarkan ketika fase-fasenya itu adalah fase yang biasa saja. Tapi ternyata fase-fase yang sulit, fase-fase yang serba terbatas ini menuntut kreativitas dan juga ruang-ruang imajinatif, ruang-ruang imajinasi kita menjadi lebih bertambah, lebih besar lagi, sehingga ya lebih kreatif tadi ya, kurang lebih seperti itu. Nah kawan-kawan semuanya, jadi di buku ini kan buku tentang Toyota. Tapi memang Toyota itu dari tahun 1930-an itu ketika fase Perang Dunia II itu kan mengalami babak belur ya. Kemarin sudah kita jelaskan. Sehingga yang kemarin sudah kita jelaskan juga, Ichiro Toyoda itu kan punya filosofi. Apa filosofinya? Melakukan banyak hal dengan sedikit hal. Ya karena memang terbatas. Yang dipunyai sedikit tapi pengen gimana caranya bisa melakukan banyak hal. Maka ruang kreativitasnya itu tumbuh. Itu filosofi yang kemudian diterapkan oleh Toyota untuk bangkit dari adanya krisis Perang Dunia Kedua. Terbukti hingga sekarang Toyota menjadi salah satu perusahaan mobil terbesar yang ada di dunia dan salah satu pasar terbesarnya ada di Indonesia. Itu terlahir, itu terbentuk karena ruang-ruang yang serba terbatas. Makanya Toyota sendiri itu punya mindset sampai sekarang, keterbatasan sarana prasarana adalah seniman. Jadi keterbatasan sarana prasarana itu diibaratkan seperti seniman. Loh, kok bisa? Karena mereka menganggap dengan adanya keterbatasan sarana prasarana itu akan muncul seniman-seniman baru. Dari mana? Dari para SDM mereka. Karena ketika SDM itu tertantang pada situasi yang terbatas, mereka menjadi lebih kreatif lagi. Itu seperti itu. Makanya di dalam buku ini juga dijelaskan sebuah organisasi yang tidak mengalami fase tantangan keterbatasan itu berbahaya. Ngeri ya? Jadi berbahaya kalau tidak pernah berada pada fase yang terbatas. Maka sangat penting bagi kita ketika kita mengalami masalah, kita menemukan segala rintangan, kita menemukan berbagai keterbatasan, karena itu adalah sesuatu yang tidak berbahaya atau sesuatu yang menjadi sebuah peluang besar untuk meningkatkan imajinasi kita, kreativitas kita, dan juga solusi ya tadilah inovasi kreatif dari itulah ya, kurang lebih seperti itu. Nah ada juga masih kutip di buku ini, jadi dari penulis itu mengutip beberapa pernyataan dari tokoh. Saya bahasa Inggrisnya sudah kita jelaskan, bahasa Inggrisnya jelek, ini tulisannya G.K. Chesterton. Nah bacanya gimana ya, aduh ini bahasa Inggris, mudah-mudahan nanti bisa belajar bahasa Inggris ya. Nah G.K. Chesterton itu menjelaskan bahwa seni terdiri dari keterbatasan. Nah, ada lagi Peter Senge tulisannya Peter Senge, bacanya nggak tahu ya. Peter Senge menjelaskan bahwa pelukis, komposer, pemahat dikatakan menciptakan ketika dia bekerja dalam situasi-situasi yang terbatas. Jadi, pelukis, pemahat, seniman, komposer itu dikatakan menciptakan sebuah kreativitas ketika bekerja dalam situasi-situasi yang terbatas. Lanjutnya, ketika visi diubah menjadi sebuah kenyataan hanya dengan jentikan jari, maka itu bukanlah kreativitas. Jadi benarnya para seniman itu mengakui bahwa kreativitas itu tumbuh di antara keterbatasan-keterbatasan yang ada. Maka kawan-kawan semuanya, sekarang adalah momentum kita untuk menumbuhkan kreativitas kita. Sekarang adalah momentum kita untuk menjadi inovatif. Maka ayo kita manfaatkan keterbatasan ini dengan perasaan penuh bahagia, dengan kesyukuran, dengan kesabaran. Syukur itu menjaga kebahagiaan kita, sabar itu menjaga ikhtiar dan doa kita untuk bertahan dalam diri kita. Jadi kita optimis kepada Allah. Kita kita bersyukur biar bahagia, kita bersabar biar kita mau tetap berdoa dan juga berusaha dan berharap kepada
Allah Ta'ala. Kurang lebih seperti itu apa ya. Jadi terakhir ya, ini menurut buku yang ada di sini, maksudnya menurut pernyataan dari penulisnya, kawan-kawan semuanya, rintanganlah yang membuat pencapaian itu begitu mengesankan. Ketika sesuatunya diraih dengan mudah, kita tidak akan pernah membicarakan, ya apa enggak? Suatu saat kita akan reuni dengan kawan-kawan satu organisasi, bercerita tentang kisah dulu saat di organisasi. Apa yang diceritakan? Dulu loh kita pernah naik motor hujan-hujanan, nggak bawa mantel, ya nggak? Dulu loh kita pernah bensinnya habis, ya kan gitu ya, sering ya ceritanya kayak gitu. Ya memang sesuatu yang sulit, yang dulu pernah kita rasakan, lalu sekarang kita masuk pada fase sekarang, kita akan menceritakannya menjadi sesuatu yang lucu, ya enggak? Maka saya punya, kalau bahasa saya adalah, kesulitan sekarang adalah sejarah indah yang akan datang. Kesulitan sekarang adalah sejarah yang indah di masa yang akan datang. Kalau kata Marcella FP, nanti kita akan cerita tentang hari ini. Maka kawan-kawan semuanya, insya Allah nanti kita akan cerita tentang hari ini, cerita tentang bagaimana kita melewati segala kesulitan yang ada. Yang diceritakan bukan soal kesulitannya saja, tetapi tentang bagaimana kita menyelesaikan segala kesulitan dan keterbatasan yang ada. Itu semoga kita bisa menjadi orang yang menginspirasi, semoga kita menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih. Masih ada salahnya, mohon maaf ya. Sampai jumpa, Inspiriu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Enggak juga nggak masalah. Mudah-mudahan ini tetap bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.